Oke, pelajaran kita berjudul The Just Shall Live by Faith. Jadi orang yang benar, yang tegap berdiri di dalam kebenaran, dia menghidupkan kehidupannya melalui iman. Di 1 Yohanes 3 ayat 4, ini adalah definisi dosa. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Jadi kalau saya melanggar hukum Tuhan, itu adalah dosa. Di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, bagi dia yang mengetahui untuk berbuat baik dan dia tidak melakukan yang baik itu, bagi dia itu dosa. Jadi ini nggak bisa saya bilang bahwa bagi saya yang pikir itu baik, lalu kalau saya nggak bikin itu yang saya pikir baik itu dosa, karena yang saya pikir baik itu bisa saja nggak baik. Jadi dari mana saya tahu itu baik, lalu untuk tidak melakukan yang baik itu adalah dosa? Di Roma 7 ayat 7 dikatakan, saya nggak tahu dosa kecuali oleh hukum. Artinya hukumlah yang bilang itu dosa. Dan Rasul Paulus lanjut lagi, saya nggak tahu lust kecuali hukum yang bilang jangan kamu covet. Artinya hukumlah yang bilang itu dosa. Nah sekarang apa itu yang baik yang kalau saya nggak buat itu adalah dosa? Di Roma 7 ayat 12 dikatakan hukum itu baik. Jadi hanya yang baik yang bisa bilang apa yang tidak baik. Jadi kalau orang tahu apa yang baik, dia taunya dari hukum. Karena hukum yang baik. Sehingga semua yang tahu yang baik dan tidak melakukannya, itu sama dengan semua yang tahu hukum. Dan hukum sudah bilang apa yang tidak baik. Dan kalau dia tetap untuk melakukan yang tidak baik, berdasarkan hukum yang baik yang bilang itu tidak baik, itu adalah dosa. Jadi kalau saya mau tahu apa yang baik, hukum yang bilang itu baik, artinya sesuai dengan hukum. Dan kalau itu tidak baik, saya tahu itu tidak baik karena hukum yang baik yang bilang itu tidak baik. Jadi hukum menunjukkan apa itu dosa di saat orang tidak melakukan yang baik. Di Roma 3:20 dikatakan, melalui hukumlah saya tahu apa itu dosa. Artinya dosa itu adalah lawannya hukum. Dosa itu adalah lawannya yang baik. Sehingga kalau saya berdosa, artinya saya melanggar hukum yang baik. Artinya untuk berdosa ialah untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, yang berlawanan dengan yang baik. Karena kita tahu hukum Tuhan itu baik. Nah di Ibrani 6 ayat 5, di sini dikatakan yang baik itu yang kita tahu adalah hukum, adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu baik. Artinya hukum Tuhan itu sama dengan firman Tuhan kalau sama-sama baik. Artinya saya kalau tidak melakukan firman Tuhan itu artinya dosa karena firman Tuhan itu baik. Jadi kita lihat di Kejadian 1 ayat 31 di sini dikatakan setelah Tuhan menciptakan segala-galanya dan sudah selesailah yang diciptakan di hari ke-6, dia bilang bahwa semua yang diciptakan itu sangat baik. Nah, dengan apa Tuhan menciptakan semua itu sehingga yang diciptakan itu sangat baik? Dengan apa dia menciptakan yang baik itu? Dia menciptakannya dengan firman-Nya yang baik. Artinya firman Tuhan lah yang bekerja untuk menghasilkan yang baik. Karena firman Tuhan itulah yang menjadikan ada sesuatu yang diucapkan yang keluar dari mulut Tuhan. Sehingga semua yang diciptakan baik karena semua diciptakan oleh kuasa firman Tuhan. Jadi semua yang diciptakan setelah hari ke-6 semuanya baik. Nggak ada yang nggak baik karena semua menjadi ada dengan firman Tuhan yang baik. Dan di Eden, di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa berdiam, nggak ada yang tidak baik di Taman Eden karena semua menjadi ada oleh firman Tuhan yang baik. Jadi pertanyaannya, dari mana saya bisa tahu apa yang tidak baik? Jawabannya, apa saja yang bertentangan dengan firman Tuhan itu tidak baik. Walaupun Adam dan Hawa nggak tahu apa yang tidak baik, karena nggak ada yang tidak baik di Taman Eden dan di bumi ini karena semuanya sangat baik. Jadi bagaimana masuknya yang tidak baik ke dunia yang tidak ada tidak baiknya? Di Kejadian 3 ayat 4,
setan melalui ular bilang kepada wanita, kamu kalau makan buah yang Tuhan larang untuk dimakan, kamu nggak akan mati. Sementara di Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, Tuhan memberikan perintah. Kita tahu kata perintah itu sama dengan hukum kan? Karena keluar dari mulut Tuhan, itu sama dengan firman, sama dengan nafas, dan itu baik, sementara hukum itu baik. Artinya Tuhan sekarang sedang bilang apa yang baik, dan kalau kamu nggak mau menurut apa yang baik, itu yang tidak baik, dan itu adalah dosa. Jadi Tuhan bilang pada manusia, dari semua buah dari pohon di Taman Eden, kamu bisa makan kecuali buah daripada pengetahuan baik dan tidak baik. Walaupun demikian, nggak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Itu namanya pengetahuan baik dan tidak baik. Tapi sejauh ini nggak ada yang tidak baik. Kenapa dinamakan itu? Karena kalau kamu makan buahnya, yang firman yang baik bilang jangan makan, bukan karena buahnya nggak baik, tapi karena firman yang bilang jangan makan, sehingga kalau kamu makan, kamu melakukan yang tidak baik atau berdosa, kamu pasti akan mati. Jadi yang Tuhan bilang ialah, kalau kamu buat sesuatu yang tidak baik, sementara kamu tahu apa yang baik, Yakobus 4 ayat 17, itu dosa. Jadi kalau kamu makan buah yang saya larang untuk kamu makan, dan sementara kamu tahu bahwa kamu nggak boleh makan, Yakobus 4:17, kamu akan dinyatakan berdosa dan upah dosa adalah kematian. Karena kematian adalah lawannya daripada kehidupan, dan yang baik itu adalah kehidupan. Jadi kita lihat setan bilang di sini bahwa dia putar perkataan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu buat yang tidak baik, kamu nggak mati. Sementara Tuhan Yesus bilang, kalau kamu buat yang tidak baik, kamu mati. Artinya yang setan bikin ialah yang tidak baik itu menjadi baik. Di saat yang tidak baik menjadi baik, dan kalau saya percaya dan saya lakukan, itulah dosa. Karena itu bertentangan dengan apa yang baik. Jadi waktu setan tambah kata tidak, itulah caranya untuk dosa masuk ke dunia ini kalau diterima Hawa. Itulah caranya yang tidak baik masuk ke dunia ini. Oke, jadi larangan Tuhan untuk makan itu mengungkapkan tidak baiknya, walaupun sementara dilarang untuk makan nggak ada yang nggak baik. Tapi itu adalah hasil dari menolak yang baik, sehingga waktu kamu makan muncullah yang tidak baik. Tapi itu harus dianjurkan dulu oleh setan, sehingga yang dipikir baik, yang adalah sebenarnya tidak baik, itu adalah dosa. Oke, jadi dosa masuk, yang tidak baik masuk di antara yang baik. Kita ke Roma 5:12. Oleh sebab itu, oleh satu orang dosa masuk ke dunia ini, betul kan? Oleh satu orang dosa masuk. Artinya yang tidak baik itu diterima dengan menerima yang tidak baik. Dengan melakukan yang tidak baik sekarang ada di bumi ini. Sementara sebelumnya nggak ada yang tidak baik. Dan hasil daripada dosa ini kematian. Dan masuknya melalui satu orang. Dosa itu masuknya melalui satu orang lalu merembet ke semua orang. Karena semua orang telah berdosa. Roma 5:12. Jadi cara yang tidak baik untuk masuk ini ialah melalui satu orang. Nah, apa artinya untuk masuk satu orang? Karena di saat satu orang menerima yang tidak baik, sekarang dosa berdiam dalam dia. Dalam hal ini Adam dan Hawa. Tapi kita ambil Adam saja. Jadi sekarang yang tidak baik berdiam di dalam Adam. Sehingga dia menjadi tidak baik. Karena namanya ada dosa, dia tidak baik. Dan kita lihat ini di Roma 7 ayat 17 dan 18 dikatakan, di dalam daging saya, di dalam daging Adam, di dalam tubuh Adam, dan di dalam tubuh Adam, ayat 17 apa? Dosa. Dan dosa itu ialah waktu dia melakukan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan Tuhan, sekarang dosa masuk. Dan waktu dosa masuk, dosa berdiam dalam Adam. Dan karena dosa berdiam dalam Adam, nggak ada yang baik berdiam dalam Adam. Jadi kita bisa lihat bahwa yang baik itu bisa digeser semuanya dengan masuk dosa. Dengan masuk dosa, sekarang
semuanya nggak baik. Nah, dosa itu berdiam di dalam dagingnya Adam. Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 24 dikatakan bahwa seorang pria akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan istrinya dan mereka akan menjadi satu daging. Artinya dosa dan Adam menjadi satu daging. Sementara suami istri satu daging. Artinya yang sebagaimana kita belajar di Roma 7, artinya sekarang Adam dan Hawa sudah menjadi istrinya daripada dosa. Nah, kalau bicara istri, jangan pikir wanita atau pria ya. Ini sama dengan ikatan suami dan istri. Jadi ikatan suami dan istri itu yang tidak bisa diputuskan. Di Markus 10 ayat 9, apa yang Tuhan telah mempersatukan, janganlah manusia memisahkannya. Ini kan perjanjian pernikahan. Jadi di saat suami istri dipersatukan, nggak bisa terpisah kecuali salah satunya mati. Artinya di saat dosa menjadi satu dengan saya dalam flesh, itu pernikahan dengan dosa. Dosa adalah suami daripada orang yang berdosa itu. Sehingga kita tahu bahwa istri harus tunduk kepada suaminya. Atau Adam dan Hawa sekarang tunduk kepada dosa. Karena dosa adalah dia punya suami. Dia punya master. Sebagaimana ikatan suami istri nggak bisa putus kecuali ada kematian. Ikatan manusia berdosa dengan dosa itu nggak bisa putus kecuali ada yang mati. Sekarang kondisi Adam dan Hawa yang sudah menjadi satu dengan dosa. Hubungan suami istri di mana suaminya adalah dosa, seperti beginilah kondisi istrinya. Yang dalam hal ini adalah Adam dan Hawa. Karena yang baik yang Adam mau lakukan, dia tidak lakukan. Tetapi yang jahat, yang Adam tidak mau lakukan, itu yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia punya suami yang adalah dosa lah yang mendikte apa yang dilakukan istrinya. Jadi kalau suaminya dosa, sudah pasti orang itu akan melakukan dosa karena ikatan mati itu. Ikatan antara suami istri di mana suaminya adalah kepala daripada istri yang mendikte istrinya walaupun dia tidak mau akan menurut kepada suaminya kecuali salah satunya mati. Jadi sekarang kondisi Adam dan Hawa adalah budak terhadap dosa. Budak terhadap suami dosa. Di saat masuk, beginilah kondisinya. Nah, apa dia punya solusi? Apa dia punya remedy untuk dosa ini? Bagaimana untuk bisa dapatkan solusi untuk situasi seperti ini? Jawabannya harus ada yang mati. Kalau nggak ada yang mati, nggak ada solusinya. Karena ini ikatan paten. Jadi solusinya artinya ada yang harus mati. Di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan punya tangan itu nggak kependekan, sehingga Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Artinya Tuhan bisa menyelamatkan sejauh manapun orang itu telah berpisah dari Tuhan karena tangan Tuhan enggak kependekan kan. Nah kalau Tuhan bisa selamatkan, artinya semua orang bisa selamatkan, betul. Artinya semua bisa diselamatkan dari hubungan suami dan istri yang mematikan ini, betul. Karena tangan Tuhan enggak kependekan. Lalu ayat 2 dikatakan, tetapi kamu punya pelanggaran akan hukum, iniquities, kata lainnya adalah lawlessness ya. Jadi kamu punya pelanggaran hukum atau kamu punya dosa lah yang memisahkan kamu dari Tuhan kamu. Artinya kalau Tuhan itu nggak bisa selamatkan orang berdosa, sementara dosa itu yang memisahkan dia dari Tuhan, artinya untuk selamatkan orang itu harus dipisahkan dari dosanya. Kalau Tuhan menyelamatkan, artinya orang itu harus dipisahkan dari yang memisahkan dia dari Tuhan. Artinya kalau Tuhan menyelamatkan, dia menyelamatkan orang itu dengan memisahkan orang itu dari dosa, sehingga sekarang orang itu tidak terpisah dari Tuhan lagi, karena tadi itu dia dipisahkan oleh dosa. Jadi caranya ialah suaminya disingkirkan. Cara untuk menyelamatkan orang berdosa ialah untuk menyingkirkan suaminya. Karena selama suaminya masih hidup, orang ini akan tetap diperbudak oleh suaminya. Di Matius 1 ayat 1 dikatakan, Tuhan Yesuslah yang akan selamatkan mereka dari dosa. Artinya Tuhan Yesuslah yang akan membuat
sehingga suaminya mati. Nah, kalau saya bilang suaminya mati, itu sama dengan orangnya mati. Pokoknya mati, pisah. Dan kita tahu ini bicara tentang kematian, bukan literal kematian kan. Karena orang itu bisa masih hidup, tapi mati. Itu maksud saya. Jadi jangan diambil secara literal di mana orang itu harus mati. Karena orang yang mati dalam cerita ini nggak perlu benar-benar mati. Jadi untuk bilang bahwa satu harus mati, suaminya harus mati, itu sama dengan orangnya mati, sehingga dia punya hukum mati efeknya terhadap orang itu. Dan yang bisa membuat itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa memisahkan dosa suami daripada istri itu dari istrinya. Sehingga nggak ada lagi yang akan memisahkan wanita ini atau gereja dari Tuhan. Di Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil Kristus adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Nah, di Matius 1:21 dikatakan Tuhan Yesus menyelamatkan orang dengan memisahkan orang itu dari dosanya atau memisahkan dosanya dari orang itu. Dan di sini dikatakan Injil Kristus itu adalah kuasa Tuhan yang memisahkan dosa itu dari orang itu. Artinya kuasa Kristuslah yang memisahkan suaminya dari gereja. Jadi untuk memisahkan itu harus ada kuasa. Artinya untuk suaminya mati itu dengan kuasa Injil namanya. Kuasa Injil itulah yang membuat mati. Sehingga sekarang dia nggak perlu menurut akan tuannya karena tuannya sudah mati. Karena dia nggak terikat lagi oleh tuannya yang selama ini memperbudak dia. Jadi untuk Tuhan Yesus memisahkan dosa itu dari orangnya, itu adalah kuasanya Tuhan dan itu namanya Injilnya Kristus. Jadi kalau saya bilang Injil Kristus, itu bicara tentang kuasa yang memisahkan orang dari suami yang memperbudak dia selama ini. Itu Injil Kristus. Tapi orang itu harus percaya. Artinya orang itu harus percaya bahwa Tuhan punya kuasa itu sanggup untuk memisahkan suami yang membuat dia berdosa terus dari dia. Kalau orang itu nggak percaya, orang itu nggak bisa dipisahkan. Bukan karena Tuhan nggak bisa memisahkan, tetapi karena orang itu tidak mengizinkan Tuhan untuk menggunakan kuasanya untuk memisahkan dosa dari dirinya. Jadi kalau dosanya itu bisa disingkirkan dari istri ini oleh kuasa Tuhan atau Injil Kristus, di dalam orang ini yang sudah terpisah dari suaminya, yang bukan menjadi budak lagi terhadap suami dosanya, righteousness-nya Tuhan mulai kelihatan dari dalam kehidupannya, dari iman ke iman. Artinya iman ke iman artinya ada iman awal dan ada iman akhir. Kita akan lihat apa righteousness. Jadi righteousness itu munculnya waktu kuasa Tuhan memisahkan dosa dari istri yang diperbudak selama ini. Dan di saat dosanya atau suaminya ini dipisahkan dari dia punya istri atau gerejanya Kristus, sekarang gereja atau wanita ini yang sudah bebas dari ikatan dosa atau suami mengungkapkan righteousness-nya Tuhan yang diungkapkan dari iman ke iman. Lalu setelah itu, setelah dia dipisahkan dari suami atau dosa, dia hidupnya melalui iman. The just shall live by faith. Jadi untuk saya dipisahkan, saya harus percaya bahwa kuasa Injil Kristus itu sanggup memisahkan saya dari hubungan yang mematikan itu. Dan kalau saya percaya itu, itulah awal daripada iman saya. Dan iman itulah yang membuat righteousness-nya Tuhan itu tambah lama, tambah nyata dalam kehidupan saya. Karena setelah itu saya hidupnya berdasarkan percaya, dan percaya itulah yang mengungkapkan dia punya righteousness. Sejak saya percaya bahwa kuasa Injil itu bisa memisahkan suami dosa dari saya. Oleh sebab itu mari kita belajar apa itu righteousness. Apa itu righteousness yang munculnya setelah saya percaya bahwa Tuhan dengan gospelnya sanggup memisahkan suami dosa dari saya. Kalau kita lihat righteousness di
Mazmur 97 ayat 6 dikatakan, righteousness itu sama dengan glory. Kata lain, righteousness adalah glory. Nah, apa itu glory? Di Roma 3:23 dikatakan, glory hilang dari Adam dan Hawa di saat mereka berdosa. Artinya glory itu ada di Taman Eden, dimiliki Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Artinya yang membuat righteousness atau glory itu hilang ialah waktu yang tidak benar dipercaya Adam dan Hawa. Artinya mereka itu righteous, mereka itu glory sebelum mereka melanggar perintah yang baik dengan melakukan yang tidak baik yang bertentangan dengan firman hukum Tuhan. Apa itu righteousness? Semua lawannya daripada righteous adalah dosa. Artinya righteous adalah tidak berdosa. Glory adalah tidak berdosa. Righteous adalah baik, good, holy, just. Artinya saya yang tidak ada baiknya, dengan saya percaya bahwa Tuhan bisa memutuskan hubungan saya dengan suami yang adalah dosa ini, saya yang nggak ada baiknya, saya bisa ada baiknya lagi sekarang. Jadi ini sama dengan Adam dan Hawa waktu diciptakan semuanya sangat baik. Artinya pekerjaan penyelamatan adalah pengulangan daripada pekerjaan penciptaan, karena orang yang percaya sekarang dia mengungkapkan baik dalam kehidupannya sebagaimana Adam dan Hawa waktu diciptakan baik. Mari kita lihat lebih dalam lagi apa artinya righteousness, yang adalah glory, yang adalah lawannya dosa. Kita tahu cerita daripada Musa di Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Musa bilang, tunjukkan kemuliaanmu, tunjukkan righteousness-mu, tunjukkan lawannya dosamu, tunjukkan yang baik daripadamu. Dan Tuhan menjawab di ayat 19 dikatakan, saya akan menunjukkan semua kebaikanku, saya akan mengucapkan namaku. Kita tahu nama adalah karakter, kebaikan. Dan kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 22, kebaikan, goodness itu adalah buah daripada roh. Jadi tunjukkan kemuliaanmu, tunjukkan karaktermu, tunjukkan kebaikanmu, tunjukkan kemurahanmu. Artinya righteousness, glory adalah baik. Sementara kita baca tadi di Roma 7 ayat 18 dikatakan, orang yang sudah menikah, sudah menjadi satu dengan dosa, tidak ada baiknya. Artinya untuk ada baiknya harus mati dulu suaminya. Dan suaminya mati dengan saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memisahkan suami dosa itu dari saya. Dan di saat itu terjadi, yang baik muncul dalam kehidupan saya. Karena sekarang saya tidak terikat dengan yang tidak baik lagi. Yang baik mulai muncul. Goodness, the name of the Lord, gracious, mercy. Itu semua adalah buah roh. Kita baca di Signs of the Times, December 12, 1895, katakan, kemuliaannya Kristus adalah karakternya. Artinya, karakternya Kristus yang mengungkapkan karakter Bapa, kan? Dan karakternya Kristus itu adalah pengungkapan yang hidup daripada hukum Bapa. Artinya, waktu Musa bilang tunjukkan kemuliaanmu, itu sama dengan tunjukkan karakter Bapa, itu sama dengan tunjukkan karaktermu yang diungkapkan secara tertulis di 2 loh batu. Artinya 10 hukum itu mengungkapkan secara tertulis glory, righteousness, karakter Bapa yang diungkapkan dalam kehidupan Kristus. Bukankah itu baik? Bukankah itu semua baik? Dan itu yang gak ada, itu bisa menjadi ada di saat saya percaya. Dan percayanya apa? Percaya bahwa Tuhan bisa pisahkan saya dari dosa, suami yang lama. Dan kalau saya dipisahkan dari dosa, artinya saya tidak berdosa. Jadi untuk bilang bahwa saya nggak bisa berhenti berdosa, ialah untuk nggak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memisahkan saya dari suami dosa. Untuk bilang bahwa nanti saya dirubahkannya di awan-awan, artinya selama saya di bumi, Tuhan punya kuasa itu tidak ampuh untuk memisahkan saya dari dosa. Sebenarnya ampuh, sayanya aja yang nggak percaya, sehingga orang yang nggak percaya akan binasa.
tetapi tidak memperoleh kehidupan kekal. Kalau nggak percaya. Jadi karakter Kristus, kebaikannya adalah pengungkapan hukumnya. Sekarang saya tahu apa yang baik dan yang tidak baik, karena di saat saya melihat karakter Tuhan, itulah yang baik. Di saat saya melihat hukum Tuhan yang adalah pengungkapan secara tertulis daripada karakter Tuhan, saya bisa tahu apa yang baik, sehingga saya tahu apa yang tidak baik. Dan kalau tadi di Roma 7 ayat 18 dikatakan, saya tahu yang baik, tapi saya nggak bisa bikin. Sekarang saya tahu apa yang baik, dan saya tahu apa yang tidak baik, dan saya bisa ungkapkan yang baik itu dalam kehidupan saya, karena saya tidak didikte atau diperbudak lagi oleh suami dosa yang sudah dipisahkan oleh the gospel of Christ. Kalau dikatakan bahwa righteousness itu muncul dalam kehidupan saya di saat saya percaya, mari kita lihat apa righteousness. Di Roma 10 ayat 4 dikatakan, Kristus adalah pengungkapan sempurna daripada righteousness yang secara tertulis ditulis di dua loh batu. Artinya Kristus punya kehidupan, itulah baik, goodness, the name. Tuhan Yesus punya kehidupan, itulah patokan baik di semesta alam. Yang waktu Tuhan Yesus bilang, lihat saya, lihat Bapa, itulah patokan yang benar, yang baik. Sehingga dengan mengenal karakter Kristus, dengan melihat kehidupannya, saya tahu apa yang tidak baik. Karena semua yang tidak baik sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus hidupkan dalam kehidupannya. Dan Kristuslah righteousness-nya itu. Karena Tuhan Yesus sebagai manusia, dia mengungkapkan dalam kehidupannya karakter Bapanya yang tertulis di dua loh batu, dan tidak pernah dia melanggar hukumnya dalam nafas kehidupannya sampai dia mati. Sehingga karakter Bapa yang sangat baik, yang sangat sempurna itu bisa dilihat manusia di dalam kehidupan anaknya. Dan itulah yang di saya, itulah yang ada di dalam saya, yang saya nggak pernah bisa hasilkan itu. Di saat saya menikah dengan dosa, di saat Adam dan Hawa menikah dengan dosa, dan mereka hanya bisa turunkan apa yang mereka miliki, dan mereka nggak bisa turunkan sesuatu yang mereka tidak miliki. Yang mereka turunkan adalah kelemahan. Dosa nggak diturunkan, tapi kelemahannya diturunkan. Sehingga dalam kelemahan kita pun melakukan yang tidak baik. Sehingga saya nggak pernah bisa melakukan yang baik, walaupun saya mau, karena saya sudah menikah dengan dosa. Sudah terikat dengan suami, terikat sampai mati kan? Tapi Kristuslah yang bisa memisahkan dosa itu. Lalu Tuhan Yesus punya karakter itu yang adalah righteousness, itu sekarang menjadi saya punya kalau saya percaya. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus pisahkan dosanya, dia berikan dia punya righteousness yang saya nggak pernah bisa hasilkan. Karena saya sudah terpisah dari dosa. Jadi nggak bisa saya terima righteousness-nya Tuhan kalau ada dosa. Karena nggak bisa dia ada dua tuan. Kan harus ada satu master kan. Dan kalau masternya satu masih hidup, nggak bisa masuk master yang lain. Itu namanya percabulan, perzinahan. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah akan paksakan kebaikan righteousness-nya sementara saya masih menikah dengan dosa, karena itu namanya perzinahan. Artinya saya harus percaya bahwa saya mau diceraikan dari dosa dengan kuasa Tuhan, baru dia berikan dia punya kehidupan. Dan dia punya kehidupan itulah saya punya suami yang baru. Artinya sebagaimana saya nggak bisa untuk berbuat baik di bawah suami yang jahat, demikian juga saya selama saya pilih yang benar, saya nggak bisa berdosa waktu sudah dipersatukan dengan suami yang baru, kecuali saya pilih untuk menyeleweng. Jadi sebagaimana mustahil untuk berbuat baik waktu dosa berdiam dalam saya, dalam ikatan nikah yang dulu, mustahil untuk buat yang baik. 1 Yohanes 3 ayat 9 bilang apa? Mustahil juga untuk kamu berdosa
kalau kamu sudah dipersatukan dengan Kristus yang sekarang adalah suami kamu. Kecuali kamu pilih untuk menyeleweng. Jadi kalau kamu nggak pernah pilih untuk menyeleweng, karena dosa itu keji bagi kamu dan kamu nggak tertarik, kamu nggak akan pilih itu. Dan kamu nggak bisa berdosa selama kamu pilih untuk berbuat yang baik, kamu nggak akan berdosa. Itu sebabnya Daniel, waktu di Media Persia, waktu diancam untuk dilempar ke lubang singa, dia tahu itu tidak baik dan dia pilih untuk tetap buat yang baik sehingga dia dibuang di lubang singa karena dia pilih yang baik. Paling kurang di dalam lubang singa dia nggak berdosa. Syadrak, Mesak, Abednego, biar diancam dengan dapur api pun kalau dia pilih untuk berbuat yang baik dan tidak mau melakukan yang tidak baik, dia nggak bisa berdosa walaupun mau dibakar hidup-hidup sekalipun. Roma 8 ayat 3, karena apa yang hukum tidak bisa lakukan, artinya hukum nggak bisa menolong saya untuk menjadi baik. Jadi kalau saya lihat 10 hukum itu nggak bisa membuat saya baik. Hukum itu hanya kasih tunjuk bahwa saya tidak baik. Dan karena hukum hanya bisa menunjukkan sesuatu, dan saya sudah menikah dengan suami dosa, hukum hanya bisa bilang saya berdosa. Karena saya adalah hamba yang terikat dengan suami atau tuan dosa. Sehingga hukum nggak pernah bisa bilang saya baik, dan hukum pun nggak pernah bisa tolong saya untuk berbuat baik. Dan karena nggak ada yang bisa tolong, Bapa mengirim anaknya sendiri di dalam kondisi tubuh manusia. Bedanya Tuhan Yesus nggak pernah di dalam tubuh manusianya menjadi satu dengan dosa. Artinya tidak pernah ada terjadi pernikahan percabulan antara Tuhan Yesus dengan dosa. Nggak pernah. Dan inilah langkah-langkah pertama caranya anak Bapa untuk memisahkan kita dari dosa, ialah untuk dirinya di dalam tubuh daripada manusia yang sudah diturunkan kepada dia kelemahan-kelemahan yang mulai dari Adam. Dia nggak pernah dipersatukan dalam ikatan pernikahan kematian dengan dosa. Dan hanya yang bisa tidak pernah terikat dengan dosa lah yang memisahkan saya dari tuan dosa itu. Hanya itu. Karena nggak bisa orang yang sudah terikat dengan dosa lalu mau menolong orang lain. Nggak bisa. Bagaimana itu? Bagaimana orang di dalam lumpur mau tolong tetangganya di dalam lumpur juga? Jadi Tuhan Yesus punya cara ialah dia datang dalam tubuh manusia, flesh, tapi dosa nggak pernah dipersatukan dengan dia. Sehingga Tuhan Yesus telah buktikan bahwa dia bisa selamatkan saya dari dosa atau pisahkan saya dari suami dosa saya kalau saya percaya. Dan kalau saya percaya, Tuhan Yesus yang hidup dalam tubuh kemanusiaan yang gak pernah dipersatukan dengan dosa atau suami yang jahat, saya bisa menerima karakter Bapa yang diungkapkan Kristus, yang dihidupkan Kristus, yang saya hanya bisa mimpikan untuk memperoleh. Kalau saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup pisahkan saya dari dosa, saya sekarang dinyatakan baik. Bukan dengan usaha, tapi dengan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan ini. Artinya Injil Kristus adalah solusi dosa. Dan pekerjaan Injil ini, pekerjaan kuasa Injil ini ialah untuk membuat orang ini harmoni, sinkron dengan hukum Tuhan, dengan righteousness. Artinya hukum Tuhan bilang apa? Kamu harus begini untuk dibilang gak berdosa. Saya begitu. Dan kuasa gospel ini yang saya percaya, waktu saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk pisahkan saya dari dosa, kuasa itu yang saya percayalah yang membuat saya bisa tidak melanggar hukum. Tapi sebelum saya tidak melanggar hukum, saya sudah dinyatakan benar karena kebenaran Kristus itu diberikan kepada saya. Sekarang saya pertahankan saja kebenaran itu, tapi sekarang saya nggak perlu berdosa karena itu pilihan. Karena dulu nggak bisa nggak berdosa karena menikah dengan dosa. Sekarang saya sudah cerai dari dosa, sudah mati, dan sekarang saya bisa pilih. Dan kalau saya pilih untuk
percaya sebagaimana seharusnya Adam pilih untuk percaya, dia nggak pernah akan berdosa. Sebagaimana juga saudara dan saya kalau percaya nggak pernah akan dosa sampai Tuhan Yesus datang dan selama-lamanya. Karena semua itulah hasil pilihan. Dan itu akan menyebabkan righteousness-nya daripada hukum itu. Hukum punya kebenaran itu dari iman ke iman. Artinya saya punya kepercayaan itu bertahap. Lebih banyak Tuhan berikan, lebih banyak terungkap kebenaran. Jadi kebenaran hukum itu terungkap dalam kehidupan saya. Tambah lama, tambah kelihatan, dan tambah tajam, tambah runcing kehidupan kerohaniannya, tambah kehidupannya menegur orang lain yang cinta dosa. Tambah dia dibenci oleh orang yang cinta dosa di saat karakter Kristus lebih diungkapkan. Di saat righteousness itu lebih diungkapkan dalam kehidupan saya, lebih saya dibenci orang dunia. Di Matius 5 ayat 16 dikatakan, biarlah orang-orang di sekitarmu melihat buah roh. Dan buah roh itulah hasil firman yang bekerja, yang menciptakan segala-galanya. Firman yang membuat Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam punya karakter itu buah roh, buah firman, buah nafas kehidupan. Dan tunjukkanlah hasil firman yang kamu percaya. Dan waktu kamu percaya, Tuhan bilang, saya bisa pisahkan kamu dari dosa. Saya bisa pisahkan kamu dari suami tua kamu. Waktu saya percaya itu, kata yang bilang saya bisa pisahkan itulah yang bisa mempertahankan saya untuk tidak berdosa. Kalau saya pilih itu, dan setiap kali saya pilih untuk tidak berdosa, yang terungkap adalah hukum punya pengungkapan karakter Bapa dalam kehidupan saya. Dan lebih banyak saya belajar, lebih saya pilih yang benar, lebih nyata karakter Bapa dari iman ke iman, dari mendengar firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, lebih terungkaplah karakter Bapa. Tuhan selamatkan orang dengan, kamu percaya nggak saya bisa pisahkan kamu dari dosa? Dan di saat saya percaya, Tuhan kasih dia punya kehidupan yang sempurna. Lalu sekarang dia bilang, ungkapkanlah dalam penurutan kamu sesuai dengan terang yang kamu terima. Jadi terang itu sudah ada. Sekarang diungkapkan di saat saya mengungkapkan bahwa saya pilih yang benar, walaupun konsekuensinya ada, daripada pilih yang tidak benar, walaupun mungkin konsekuensinya enggak parah, sebagaimana kalau saya pilih yang benar. Dan siapa yang dimuliakan? Bapa. Kenapa? Karena ini adalah hasil kerja Bapa. Bapa bekerja melalui firman-Nya untuk mengembalikan karakternya. Dan Bapa yang dimuliakan. Waktu Adam diciptakan, Bapa dimuliakan. Manusia diselamatkan, Bapa dimuliakan. Kenapa? Karena ini rohnya Bapa dan ini adalah hasil pekerjaannya. Efesus 2:8 dikatakan, melalui grace lah kamu diselamatkan. Melalui grace, artinya grace yang selamatkan. Tadi dibilang apa? Kuasa Tuhan kan yang menyelamatkan. Gospel, artinya kata lain gospel. The power of God apa? Grace. Artinya gospel lah yang menyelamatkan kamu. Kalau kamu percaya. Sama dengan Petrus. Petrus yang membuat kamu jalan adalah kuasa Tuhan karena kamu percaya firman-Nya adalah kuasa yang menyanggupkan kamu untuk melakukan apa yang dibilang firman itu. Itu namanya iman. Jadi kalau Tuhan bilang datang, oke. Dia tahu kata datang artinya jalan di atas air. Dan kata datang itulah yang akan menopang saya di atas air. Seperti itulah gospel yang sanggup menyelamatkan. Jadi kalau Tuhan bilang apa? Jangan berdosa lagi. Firman yang bilang jangan berdosa lagi adalah kuasa yang menolong saya atau menyanggupkan saya untuk tidak berdosa lagi. Itu percaya. Dan di saat saya selalu melakukan apa yang dibilang, karakter Tuhan tambah lama tambah terungkap. Tambah kelihatan oleh orang-orang yang hidup di sekitar saya, di mana tambah lama tambah kelihatan Kristusnya. Dan contoh ciri khas daripada itu ialah kamu mulai diolok-olok dan mulai dianiaya oleh orang-orang yang benci kebenaran. Dikatakan ini bukan hasil kamu sendiri. Ini hasil Tuhan punya pekerjaan di dalam kamu. Tuhan yang bekerja dalam kamu, kuasanya yang bekerja menciptakan sedang bekerja di dalam kamu untuk mengungkapkan
buah rohnya itu dalam kamu punya pengungkapan karakter Tuhan dalam penurutan kamu. Waktu dibilang unto good works itu sama dengan Kejadian 1:31 kan, setelah diciptakan semuanya very good. Jadi Tuhan menyelamatkan melalui firman-Nya, Tuhan menciptakan melalui firman-Nya. Sebagaimana Tuhan dengan berfirman menciptakan, Tuhan dengan berfirman pun memisahkan manusia dari suami lamanya. Filipi 2:13 dikatakan, kalau Bapa yang bekerja dalam kamu, pilihlah jangan mengeluh waktu Bapa sedang bekerja dalam kamu. Jadi katakan dalam segala hal jangan kamu mengeluh. Artinya waktu Bapa bekerja dalam kamu, make sure pekerjaan Bapa diungkapkan, jangan kamu mengeluh. Karena kenapa? Karena setiap kali Bapa bekerja, kita tahu daging akan meraung-raung. Jangan layani daging. Daging bermusuhan dengan pekerjaan Bapa. Roh Bapa bermusuhan dengan kamu punya daging. Jadi ungkapkanlah pekerjaan Bapa dengan cara tidak mengeluh dan menggerutu. Lalu dikatakan apa? Agar kamu bisa kedapatan tidak bercacat, tidak ada kesalahannya, tanpa ada yang perlu ditegur di tengah-tengah bangsa yang jahat. Sehingga kamu bisa bersinar sebagai terang di tengah dunia. Artinya, untuk saya bisa dibilang baik, itu karena Tuhan Yesus punya kebaikan, righteousness-nya, hukum itu yang diberikan kepada saya, dan kuasanya juga untuk bisa menyangkal keinginan daging, dan saya pilih untuk buat yang baik, dan sudah pasti buat yang baik karena Tuhan saya baik. Sementara waktu Tuhan saya dosa, yang saya pasti bikin adalah dosa. Sementara waktu Tuhan saya atau suami saya adalah Kristus, sudah pasti yang dibikin adalah yang baik. Tapi sebelum itu, saya harus disingkirkan dulu dosanya, mati dulu dosanya, saya mati terhadap dosa, lalu diberikan kebaikan Tuhan Yesus, kesempurnaan karakter Kristus diberikan, lalu kesempurnaan itu saya ungkapkan dari iman ke iman. Nah, mari kita lihat tentang Injilnya Kristus, the Gospel of Christ. Roma 1:16 katakan, Gospel of Christ adalah kuasanya Tuhan yang sanggup memisahkan saya dari dosa dan tetap mempertahankan saya terpisah dari dosa. Itu Gospel of Christ. Karena di dalam orang yang percaya itu terungkaplah hukum Tuhan yang adalah karakter Tuhan dari iman ke iman. Artinya karakter Tuhan sedikit demi sedikit mulai kelihatan tambah lama tambah banyak sesuai dengan iman saya. Dan iman itu tergantung dari mendengar akan firman Tuhan. Artinya orang yang jarang dengar firman Tuhan, jarang sekali orang lihat karakter Tuhan. Karena karakter Tuhan itu hanya bisa dilihat kalau dia bertambah imannya. Dan iman bertambahnya dengan dengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Artinya orang yang jarang belajar, sangat jarang kelihatan karakter Kristusnya. 1 Korintus 1:23. Kita, Rasul Paulus bilang, kita mengajarkan Kristus disalibkan. Pada orang Yahudi itu adalah satu batu sandungan. Pada orang Greka itu adalah satu kebodohan. Tetapi bagi mereka yang percaya, Kristus disalibkan itu adalah kuasa Tuhan. Tunggu, di mana kita lihat kuasa Tuhan tadi? Di Roma 1:16. Kuasa Tuhan adalah Injil. Dan kalau kuasa Tuhan adalah Injil dan kuasa Tuhan adalah Kristus disalibkan, artinya Kristus disalibkan adalah Injil Kristus. Dan Injil Kristus itulah kuasa yang bisa memisahkan saya atau mematikan suami dosa. Artinya yang membuat dosa mati sehingga saya bisa diputuskan hubungannya dengan suami yang mati dan bisa bebas untuk memilih suami yang baru, Kristus, adalah Kristus disalibkan. Kristus disalibkan itulah yang sanggup memisahkan saya dari suami dosa. Christ crucified is the gospel of Christ. Di Galatia 5:24 dikatakan, mereka yang miliknya Kristus, artinya mereka yang sudah menjadi satu dengan Kristus, yang sudah pisah dari suami dosa, mereka sudah menyalibkan daging dengan keinginan-keinginan dagingnya. Orang yang sudah menyalibkan dagingnya
ada apa di dalam daging tadi? Ada dosa. Dan kalau dia sudah salibkan dia punya daging, artinya dosanya sudah disalibkan. Artinya orang yang sudah menjadi satu dengan Kristus, dia sudah bunuh, sudah salibkan dosanya. Karena dalam dagingnya adalah dosa kan. Lalu Roma 7 ayat 4 dikatakan apa? Kamu sudah menjadi mati terhadap hukum, artinya kamu sudah mati terhadap hukum yang bilang bahwa kamu masih terikat dengan suami kamu. Jadi mati terhadap hukum artinya bukan artinya sudah nggak perlu menurut hukum lagi. Mati terhadap hukum artinya hukum tidak bisa menuduh saya sebagai pelacur kalau saya pilih suami yang baru, itu maksudnya. Karena saya punya suami dosa sudah disalibkan. Nah ini kata salibkan sama dengan kayu salibnya Kristus kan. Artinya hanya melalui gospel, hanya melalui Kristus disalibkanlah dosa bisa disalibkan. Sehingga saya bisa diluputkan dari suami kematian itu. Lalu saya sudah tidak bisa dituduh hukum lagi sebagai pelacur kalau saya pilih suami yang baru, Kristus. Dan apa yang membuat saya bisa lakukan itu? The body of Christ, tubuhnya Kristus. Atau Kristus disalibkan di kayu salib. Itulah yang membunuh mati dosa dipakukan kayu salib. Bukankah Tuhan Yesus di kayu salib memakukan dosa? Bukankah Tuhan Yesus di kayu salib untuk dosa dipakukan? Disitulah suami tua dipakukan. Jadi kalau ada dosa dan saya siap untuk mengakuinya dan siap untuk menceraikan diri saya dari suami dosa, Tuhan Yesus pakukan itu dosa di kayu salib. Itu caranya untuk terpisah dari dosa. Dan oleh tubuh Kristuslah saya sekarang bisa menikah kepada orang lain. Siapa orang lainnya? Kepada Dia yang dibangkitkan dari kematian. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus disalibkan ke kayu salib, Dia pakukan suami lama saya, dan waktu Dia bangkit, Dialah suami baru saya. Suami baru saya adalah yang baru menang dari pertempuran untuk menumbangkan suami tua saya. Dan sekarang karena suami baru, saya akan terima firman-Nya. Saya akan terima perkataannya. Saya akan terima rohnya. Lukas 8:11, saya akan terima Dia punya benih. Dan suami yang baru dengan istri, waktu mereka bersatu one flesh, benih suami diterima istri menghasilkan buah roh. Dan buah roh apa? Karakter Bapa yang terungkap secara tertulis di hukum, yang dihidupkan dari lahir sampai mati oleh anaknya Bapa yang dibegotten. Jadi bagaimana cara bunuh suami lama? Berikan kepada Tuhan Yesus, Dia pakukan ke kayu salib, dan Dialah suami baru saya. Dan saya makan firman, makan benih, lalu 9 bulan kemudian melahirkan buah roh. Itu bahasa manusianya, simbol itu semua. Lalu apa sih yang saya lihat di kayu salib? Yang memakukan dosa, memakukan suami tua, karena Bapa sangat mengasihi. Love itu apa? Buah roh. Bapa sangat mengasihi saya, Dia berikan anaknya, Dia berikan benihnya. Anaknya kan benihnya. Dia berikan anaknya itu buah, yang di dalam buahnya ada benih kan. Anak Bapa adalah buah karakter Bapa yang di dalamnya ada benih yang akan menghasilkan buah juga. Jadi Bapa memberikan buah anaknya, dan di dalam anaknya ada benih, dan Dia abur benih ke bumi ini. Dan Bapa mengirim anaknya ke dunia agar kita bisa diselamatkan melalui Dia. Artinya yang menyelamatkan kita apa? Kuasa Bapa yang ada dalam anaknya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ada kuasa Bapa dalam anak? Jawabannya karena anaknya adalah anaknya. Ini sama dengan ada buah manggis yang dipetik dari pohon manggis, lalu di dalam buah itu ada Dia punya benih. Sekarang saya tanya,
Kok ada benih di dalam dia punya buah? Karena ini adalah buah daripada pohon itu. Artinya Tuhan Yesus adalah buah daripada Bapa. Dan di dalam buah itu ada benih Bapanya. Di dalam buah manggis adalah benih daripada pohon itu. Jadi untuk manusia bisa terima benih itu, nggak bisa melalui selain anaknya. Ini sama dengan saya mau tanam pohon manggis, tapi nggak dari buah dari pohon manggis itu. Artinya bisa nggak tanam pohon manggis dengan benih yang bukan dari pohon manggis? Bisa nggak saya terima benih Bapa dari yang bukan anak Bapa? Mustahil. Itu sebabnya untuk saya menerima benih Bapa, karena benih itu akan menghasilkan buah roh kan? Dan buah roh adalah karakternya. Artinya dia harus kirim anaknya. Dia nggak bisa kirim dia punya tetangga. Dia nggak bisa kirim dia punya partner. Dia harus kirim anaknya karena di dalam anaknya itu benihnya. Dan anaknya jadi manusia, dia tetap pohonnya, sekarang anaknya jadi manusia dan manusia itu bisa ketemu dengan manusia. Dan kita terima benih Bapa di dalam anaknya yang jadi manusia. Dan kita sekarang makan benihnya firman Kristus itu dan kita menghasilkan buahnya Bapa. Bukankah itu di alam seperti itu? Bukankah pekerjaan keselamatan itu kita bisa lihat ilustrasinya di dalam alam? 1 Yohanes 4 ayat 9. Bagaimana cara Bapa punya kasih diungkapkan? Bagaimana waktu Bapa kirim anaknya, artinya anaknya ada benihnya kan? Dan benih itu apa? Akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Love. Love adalah buah roh. Artinya untuk mengungkapkan love-nya Bapa, dia harus beri dia punya firman atau benih di dalam buah anak, lalu anak berbicara, dan kalau saya terima, saya akan berbuah love. Saya akan berbuah love. Artinya, waktu Bapa mengungkapkan love-nya kepada manusia, dia berikan anaknya, karena di dalam anaknya ada benih yang kalau diterima manusia akan melihat love-nya. Jadi Tuhan Yesus itu mengungkapkan love-nya Bapa karena ada benih Bapa dalamnya. Dan kalau saya terima firman Tuhan Yesus, saya pun akan berbuah love. Sehingga love Bapa, love anak, love penerima, love anak. Semua memiliki roh yang sama. Dikembalikanlah image of God. Kalau dia benar-benar anaknya. Karena dalam hal inilah love Bapa diungkapkan dengan dia mengirim satu-satu anaknya yang dibegotten. Di ayat 10 dikatakan, disinilah cara God mencintai manusia. Dengan dia kirim anaknya. Di ini nggak dibilang, Bapa punya cara ungkapkan dia punya love, ialah untuk mengirim partnernya yang selalu ada selama-lamanya. Enggak. Karena kalau di dalam dunia kenyataan, karena alam itu pengungkapan karakter Bapa. Dan karena alam itu pengungkapan karakter Bapa, artinya kita bisa lihat cara bekerja Bapa itu dengan apa yang diciptakan. Mari saya ambil ilustrasi kembali supaya kedua kali saya bilang. Jadi kalau ada pohon manggis dan saya mau ada pohon manggis kedua, bisa nggak saya ambil pohon durian, punya buah dan benih, lalu harapkan menghasilkan pohon manggis? Nggak bisa. Untuk ada pohon manggis kedua, saya harus lihat dia punya buah. Dan kalau saya suka buahnya, saya makan buahnya dan telan bijinya. Dan bijinya itu masuk ke dalam tubuh yang melambangkan tanah dan akan menghasilkan pohon yang berbuah manggis. Artinya, saya harus terima dulu dia punya buah. Dan buah itu adalah love. Siapa yang bilang lihat saya, lihat Bapa? Anak. Artinya lihat saya punya buah. Tuhan Yesus bilang itu buahnya Bapa. Hanya anak yang bisa bilang itu. Hanya anak yang bisa bilang itu. Hanya buah daripada pohon itu yang bilang ini buah pohon itu. Dan Tuhan Yesus adalah buah pengungkapan Bapa. Ini hubungan Bapa dan anak. Ini bukan hubungan 3 co-eternal persons. Ini adalah Bapa dan anak sama dengan pohon menghasilkan pohon yang sama.
Pohon pisang, pohon pisang, pohon pisang, Bapa, anak. Dan hanya melihat kasih Bapa itu hanya bisa dilihat melalui anaknya. Dan karena Bapa mau manusia memiliki buah roh, dia kirim anaknya yang sangat sempurna pengungkapan karakter Bapanya karena dia anaknya, sehingga dengan melihat anaknya kita melihat buah yang indah dan pengen makan buahnya. Dan buah yang indah itu yang pengen dimakan, di dalamnya ada benihnya. Dan benih itu akan terungkap dalam kehidupan saya yang orang lain pengen makan. Bukankah begitu caranya? Bagaimana tersebarlah kasih Bapa ke seluruh dunia. 1 Yohanes 3:1 dikatakan, lihatlah, lihat. Lihat apa? Lihat caranya Bapa mengasihi manusia berdosa. Caranya Bapa mengungkapkan love-nya apa? Dia bilang apa? Lihat anakku. Artinya kalau pohon manggis bilang, lihat saya punya buah. Tapi saya nggak bisa lihat pohon manggisnya. Tapi saya bisa lihat buahnya. Waktu saya lihat buahnya, saya tertarik sekali dengan buahnya. Saya mau makan buahnya, artinya pohon manggis mantap dong. Dan caranya untuk saya melihat pohon manggisnya adalah makan buahnya, lalu benihnya ditanam, lalu keluarlah pohon manggis. Dan saya lihat pohon manggis yang sama. Walaupun bukan pohon manggis yang sama, saya sudah melihat pohon manggis yang gak kelihatan. Dengan melihat pohon manggis yang kelihatan. Dengan saya terima firman Tuhan Yesus, saya melihat karakter Bapa dalam anaknya. Dan kalau saya tertarik, saya pun bisa menghasilkan pohon yang sama, menghasilkan buah dan benih untuk orang lain bisa makan. Jadi saya harus lihat karakter Bapa, hukum Bapa, dengan melihat Tuhan Yesus di kayu salib. Karena di kayu saliblah hukum sangat terungkap dengan sempurna. Tuhan punya keadilan di 10 hukum di kayu salib karena ada yang mati. Tuhan punya kemurahan di 10 hukum ada di situ juga karena yang mati bukan yang patut mati. Di kayu salib waktu Tuhan Yesus digantung di kayu salib, itulah kasih Bapa. Karena dia benar-benar berikan anaknya kepada manusia, karena anaknya menjadi satu dengan manusia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah pemberian terbesar yang pernah diberikan dan diberikannya kepada orang berdosa. 2 Korintus 3:18. Di saat saya memandang the glory of the Lord, kasihnya Bapa yang diungkapkan oleh anaknya, anaknya bilang apa? Anaknya berfirman, dan kalau saya percaya apa yang dibilang, yang dia bilang itu 1 Tesalonika 1:5, yang dibilang itulah kuasa yang waktu saya terima membuat saya menjadi seperti apa yang saya percaya. Jadi kalau saya lihat love-nya Bapa dan saya percaya ini love-nya Bapa karena diungkapkan oleh benar-benar anaknya, saya melihat kasih Bapa dengan melihat kasih Bapa dalam anak. Dan saya percaya bahwa itulah karakter yang sangat indah dan saya tertarik dengan buahnya. Saya terima itu sebagai anak Bapa, pengungkapan Bapa, dan firman Kristus yang saya terima itulah kuasa yang merubahkan karakter saya untuk menghasilkan buah roh love yang saya lihat. By beholding karakter Bapa dalam anak, saya dirubahkan menjadi seperti sesuai sama dengan apa yang saya lihat. Kamu akan menjadi apa yang kamu lihat. Dan kuasa yang bekerja untuk merubah saya apa namanya? Roh Tuhan. Firman nafas itulah yang membuat jadinya Adam memiliki glory. Itulah yang samalah yang kalau saya terima yang merubahkan saya menjadi glory. Jadi bedanya dengan Adam, Adam dihembuskan nafas tanpa sepengetahuan dia, karena dia belum ada. Saya dihembuskan nafas dengan sepengetahuan saya. Tapi sama-sama bekerja untuk menghasilkan kemuliaan Tuhan sama dengan di Kejadian 27. Kita mengasihi dia karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Artinya di saat saya melihat kasih Bapa, di saat saya melihat kasih Bapa di kayu salib diungkapkan anaknya, di Christ crucified, kebaikan Tuhan, saya menerima itu. Dan waktu saya terima itu,
itu love itulah yang masuk ke dalam saya dan membuat saya menjadi seperti apa yang saya lihat. Dan yang saya lihat apa? Yang saya lihat Tuhan Yesus disalibkan. Dan Tuhan Yesus disalibkan itu adalah apa? Adalah kasih Bapa. Kalau saya lihat Tuhan Yesus disalibkan dan saya menjadi apa yang saya lihat, artinya saya apa? Waktu saya lihat Tuhan Yesus disalibkan, saya pun, Galati 2 ayat 20 bilang, disalibkan karena saya menjadi seperti apa yang saya lihat. Waktu saya lihat Christ crucified, saya di-crucified dengan Kristus. Dengan melihat kayu salib, melihat kasih Bapa, kita renungkan itu, jangan numpang lewat lihatnya. Waktu kita lihat itu, berdoa, minta tuntunan Tuhan untuk mengungkapkan kasih Bapa, saya menjadi apa yang saya lihat. Saya pun siap di-crucify. Dan waktu saya mati, yang di-crucify apa tadi? Flesh. Yang di-crucify adalah flesh. Jadi waktu saya lihat kayu salib, itu memakukan suami tua saya. Karena waktu lihat Tuhan Yesus disalibkan, suami tua disalibkan. Dan sekarang yang hidup dalam saya siapa? Kristus. Tadi yang hidup siapa? Dosa. Sekarang yang hidup siapa? Kristus. Bisakah orang berdosa kalau tuannya adalah Kristus? Sebagaimana bisakah orang berbuat baik kalau suaminya dosa? Enggak. Sekarang pertanyaannya, bisakah orang berdosa kalau suaminya Kristus? Enggak. Sebagaimana enggak jawaban dosa, demikian juga enggak kalau jawabannya Kristus. Kecuali saya pilih untuk berontak. Nah, apa itu kuasa Kristus? 2 Korintus 12 ayat 9. Grace adalah strength, adalah gospel, adalah Christ crucified. The power of Christ, the gospel of Christ adalah Kristus disalibkan. The love of God adalah grace. The love of God adalah strength. Dengan melihat kayu salib, dengan melihat anak Bapa diberikan untuk digantung untuk manusia, itulah kuasa yang merubahkan saya. Dan grace ini bisa bertambah-tambah kalau saya mengenal Bapa. Dari mana saya bisa kenal Bapa? Dari melihat anaknya. Apa yang saya lihat waktu saya lihat anaknya? Kayu salib mengungkapkan love of God. Lebih saya lihat kayu salib, lebih saya terima grace. Lebih terima grace, lebih saya love. Lebih saya love, lebih terima grace. Lebih saya grace, lebih saya love. Lebih lihat kayu salib, lebih lihat grace. Lebih kenal Bapa, lebih grace. Kamu diselamatkan dengan melihat kasih Bapa di kayu salib. For by grace, for by melihat kuasa Bapa, kasih Bapa di kayu salib. For by grace, kamu dipisahkan dari dosa. Kayu saliblah yang memisahkan orang berdosa dari dosa. Dan kayu salib itu adalah the grace of God. Umat Tuhan dibinasakan karena mereka nggak percaya kasih Bapa, karena Bapa bukan Bapa dan anak bukan anak, sehingga kasih Bapa bukan kasih Bapa, dan yang diungkapkan anak bukan kasih Bapa karena anak bukan anak dan Bapa bukan Bapa. Oleh sebab itu, umat Tuhan yang tolak bahwa anak Bapa lah anak Bapa are destroyed. Mereka sudah lupa kasih Bapa yang diungkapkan dalam hukum karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Bapa punya love yang diungkapkan di kayu salib oleh yang benar-benar anaknya. Hukum Tuhan adalah pengungkapan kehendaknya dan secara tertulis mengungkapkan karakter, glory, righteousness yang diungkapkan di kayu salib, hukum Tuhan. Artinya kalau saya nggak kenal Bapa, karena dia bukan Bapa, jadi kalau saya menyangkal dia Bapa, dia hanya berperan sebagai Bapa, dan menyangkal anak karena dia hanya berperan sebagai anak, saya pun menyangkal dia punya love karena itu adalah love sandiwara. Dan love sandiwara akan merubahkan saya menjadi sandiwara juga. Dan keselamatan saya adalah keselamatan sandiwara. Dengan saya memandang Kristus, saya dirubahkan menjadi sama dengan karakternya.
Saya tidak bisa merubah saya punya karakter kecuali saya terima grace, goodness, righteousness, mercy, dan kebenaran. Melalui siapa? Melalui anaknya yang saya lihat dalam kehidupannya, khususnya di kayu salib. Dengan saya memandang kayu salib, dengan memandang Kristus, dengan memandang karakter Bapa, saya menerima rohnya. Dan rohnya itulah yang merubah karakter saya untuk disamakan dengan karakter pencipta saya. Hanya kehidupan yang bisa menghasilkan kehidupan. Hanya love-nya Bapa yang bisa mengukir love-nya dalam karakter saya. Untuk 3 tahun setiap hari, murid-murid bersama-sama dengan kehidupannya daripada guru mereka. Mereka hidup dengan gurunya mereka 3 tahun. Mereka sama-sama dengan Bapa punya karakter dalam anaknya. Dan kasih kehidupannya Bapa melalui anak mengalir melalui murid-murid. Dan semua yang menerimanya diberkati. Tetapi Yohanes yang kekasih. Tunggu, kenapa namanya Yohanes kekasih? Yohanes kekasih, dia menyerahkan dirinya kepada kuasa daripada kehidupan yang sangat indah daripada Kristus. Artinya dia yang paling terbuka dirinya kepada love-nya Bapa melalui anaknya. Dan dialah yang paling reseptif kepada the love of Bapanya. Makanya dia dibilang John the Beloved. Dia bilang kehidupan diungkapkan. Kita semua telah melihatnya. Kita adalah saksi akan kasih Bapa dalam anaknya. Kepada kita ditunjukkan kehidupan kekal dan kita mau tunjukkan kehidupan kekal itu kepada kamu. Artinya Yohanes makan benih-benih firman Tuhan. Sekarang dia bilang, kalau kamu melihat, kamu bisa lihat itu hasil saya makan firman Tuhan. Dia yang kehidupan kekal yang bersama dengan Bapa telah diungkapkan kepada kita. Dengan sepenuhnya kita terima kasihnya. Dan apa tadi dibilang? Lebih banyak kenal Bapa, lebih banyak grace. Lebih banyak grace, lebih akan menghargai kasih Bapa. Lebih banyak lihat kasih Bapa, lebih banyak grace. Di saat dosa datang, lihat kayu salib. Di mana dosa banyak, kasih Bapa lebih banyak. Kalau saya pilih untuk percaya dan ungkapkan itu dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, inilah bagian pertama daripada kita punya seri iman. Tuhan bukan main sanggup untuk menyelamatkannya. Kita sudah tahu kita hidup di akhir zaman, karena di akhir zaman tandanya adalah antikristus akan muncul. Dan antikristus ini mengungkapkan dirinya dengan menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu anak Bapa. Dengan menyangkal Tuhan Yesus anak Bapa, artinya saya menyangkal kasihnya Bapa, karena Bapa punya kasih itu bukan Bapa punya kasih kalau Bapa itu bukan Bapa. Dan ini sudah sangat banyak orang percaya tentang doktrin Trinitas ini yang menyangkal Tuhan Yesus sebagai anak Bapa. Dan kalau Tuhan Yesus bukan anak Bapa dan Bapa bukan Bapa, siapa punya kasih dan yang saya lihat? Dan apakah bisa dirubahkan dengan kasih Bapa sandiwara? Mustahil. Dan dengan sudah mau datang Tuhan Yesus, itu sebabnya banyak ajaran-ajaran yang mau memisahkan kita dari kasih Bapa. Khususnya ajaran Trinitas ini yang sangat merembet. Orang terima buta-buta. Mereka sedang buta-buta menolak kasih Bapa. Hanya dengan melihat kasih Bapa yang diungkapkan dengan sempurna oleh anaknya, khususnya melihat pengorbanan Bapa melalui anaknya di kayu salib lah, saya bisa dirubahkan menjadi sama dengan karakter mereka. Semoga kita sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan, sehingga hanya satu yang kita bisa bilang, to God be the glory. In this was manifested the love of God toward us, that he gave his only begotten Son, that we may live through him.